pusaka pedang saben itu sebenarnya digunakan untuk berperang ya. Jadi harap maklum kalau pusaka ini sangat sakral karena ini kan sudah terkenal darah dari kerajaan Mataram sampai sekarang. Jadi kan darahnya tuh mungkin masih ada yang menempel di sini kan, kita belum mewarangi awal gitu. Dan ini akan saya buka seperti apakah bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Tusana di Nusantara, kembali di channel Budi Tusana di Nusantara. Sekian lama saya tidak pernah upload video karena masih sibuk untuk mencari bilah pusaka yang ada di lokasian ya. Di video kali ini karena ini masih suro ya, mungkin banyak teman-teman yang memiliki pusaka. Kalau suro itu rata-rata pada dijamas ya, dijamas ataupun diwarangi biar supaya pusaka itu menjadi bersih lagi, jadi penjamasan begitu. Nah ini semua pusaka ini sudah saya bersihkan di pas malam 1 Suro kemarin ya. Pertanyaan gini, kenapa sih malam 1 Suro dibilang malam yang sakral bagi orang-orang Jawa begitu ya? Ya mungkin satu, itu percayaan tradisi zaman dahulu kala, zaman nenek moyang gitu ya. Itu yang kedua, itu bisa dikarenakan terah-terah leluhur dulu tuh mengingatkan atau mensakralkan hari-hari itu di malam 1 Suro itu ya. Padahal malam 1 Suro itu adalah malam yang sebenarnya juga biasa saja. Ada yang bilang kalau malam 1 Suro tuh banyak orang kecelakaan, banyak orang melihat sosok hantu dan sebagainya. Itu nggak perlu malam 1 Suro, malam-malam biasa pun juga sama aja. Kalau memang sampean itu bisa melihat hantu atau bisa merasakan ada hantu di sekelilingnya, itu nggak perlu malam 1 Suro, malam biasa pun bisa. Karena 1 Suro itu hanya malam pergantian tahun Islam ya, begitu. Jadi kalau masalah sakral dan tidaknya itu hak masing-masing yang mempercayai. Kalau juga orang Jawa juga wajib mempercayai hal-hal kayak gitu. Kalau masalah jamas pusaka itu memang dibuat setahun sekali biar pusaka itu tidak berkarat dan menyimpan energi spiritual yang masih aktif di dalam pusaka tersebut begitu. Karena memang kalau pusaka yang benar-benar ingat atau peninggalan leluhur itu ya juga wajib untuk kita rawat. Sama aja kita juga merawat sang empu yang membuatnya. Jadi payah membuat pusaka itu bertahun-tahun kita rawat, dia juga akan mengucapkan terima kasih di alam sana karena barang yang dia buat itu kita rawat dengan baik begitu. Oke, kembali lagi di malam 1 Suro ya. Malam 1 Suro itu sangat disakralkan sekali, apalagi yang di pesisir pantai kayak saya ini. Banyak orang yang melabuh atau melarung sebuah pusaka, membuang sebuah ubur rampe lah, ibarat apa kayak itu ya, biar supaya reget sial sengkol yang ada di tubuh itu dilempar, dibuang ke laut begitu. Itu masih tradisi Jawa yang masih lekat sampai sekarang ini. Bahkan Keraton Solo pun sama Keraton Jogja itu sama-sama mengadakan labuan atau melarung sebuah barang gitu, berupa pusaka ataupun pakaian yang intinya yang bikin kita sial begitu. Ataupun kalau pakaian itu yang bekas kita, biar supaya energi negatif yang ada di pakaian itu dibuang ke laut dan kita menjadi netral kembali begitu. Itulah tradisi malam 1 Suro. Jadi kalau misal malam 1 Suro itu dibilang sakral, ingat
Ya mungkin ya itu memang percayaan masing-masing ya, tapi juga masih ada yang tidak mempercayai hal-hal kayak gitu, yaitu hak masing-masing. Kalau kita darah Jawa, apalagi darah Mataram, darah Keraton, itu juga mewajibkan untuk mempercayai hal kayak gitu, karena itu kan dari leluhur kita, dan itu sudah hampir ratusan tahun yang lalu. Sebelum kita ada pun dia sudah melakukan ritual kayak gitu, Labuhan dan Larungan. Kalau yang di Keraton Jogja itu mubeng beteng gitu, itu karena saya pernah ngalami begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kecelakaan di malam satu suro, ada orang yang tidak di malam satu suro, itu sebenarnya tidak perlu di malam satu suro saja. Di malam-malam tertentu kalau kamu kebetulan bisa melihat itu, ya tetap bisa melihat begitu. Misal kecelakaan, ya itu tidak perlu nunggu di malam satu suro. Kalau waktunya apes atau tanggal kalender apes, ya itu tetap menyebabkan kecelakaan begitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya di malam satu suro. Cuma kalau malam satu suro itu kita hanya untuk mengasah diri kita dan juga mengasah pusaka kita, biar supaya pusaka itu bisa memiliki energi spiritual yang tinggi juga, biar aktif lagi energi spiritualnya. Oke. Saya juga sambil merokok ya, karena orang Jawa itu juga bagus untuk merokok. Ya gitulah ceritanya. Jadi kalau malam satu suro itu saya bilang itu tidak begitu kalau masalah menyebabkan kecelakaan atau diwirui barang yang nggak kelihatan, itu tidak terlalu baku ke itu. Suro itu hanya untuk menghormati tahun baru Islam begitu. Dinamakan malam satu suro. Itu waktunya kita mengasah pusaka, membersihkan pusaka, supaya pusaka itu bersih dari karat dan kotoran. Karena itu penting, membersihkan pusaka sama aja kita merawat barang yang sudah ditempa oleh sang empu yang sudah almarhum atau yang sudah tiada di eranya waktu itu. Karena ada era Mataram, era Mojopahit hingga Singosari, kita hanya mendoakan dan merawatnya. Itu empu itu sudah paham, dan dia juga akan tahu siapa tuannya yang merawat pusaka Henu, dan juga akan membantu aktivitas kita di saat kita juga membutuhkan pertolongan pada Tuhan Yang Maha Esa, biar supaya hajat lebih cepat dikabulkan. Otomatis kita juga bawa ageman itu untuk mengisi energi di tubuh kita, biar supaya kita berdoanya bisa langsung terpanjatkan ke Yang Maha Kuasa begitu. Biasanya dia akan terkabulkan begitu doanya. Begitulah sedikit cerita dari malam satu suro. Jadi malam satu suro itu masalah bilang sakral atau kalender yang sakral itu tidak. Kalau waktunya memang dia celaka atau kecelakaannya itu memang dia lagi apes begitu. Misalnya suro itu ada dampak perang jin atau perang santet dan sebagainya, itu nggak perlu nunggu satu suro. Malam-malam tertentu juga bisa begitu. Tapi jangan menganggap malam satu suro itu sangat keramat, itu jangan. Kalau kita umat muslim, ya kita hanya menghormati saja tradisi Jawa yang sedang larungan dan sedang melakukan ritualnya dengan sendirinya. Itu juga kita hormati saja, karena ya memang itu dari leluhur beliau, itu dari paman, bapak atau simbahnya itu, jadi diturunkan pada para sebelum di zaman sekarang begitu. Oke, itulah cerita dari malam satu suro. Oke, saya akan memperlihatkan sebuah pedang Mataram, yaitu pedang sabet tangguh Mataram ini. Saya akan membabar pusaka ini karena ini bagi saya ini sangat unik sekali, karena ini mungkin sudah pernah untuk menebas seseorang gitu. Saya akan membuka bilang pusaka
pedang sabet itu sebenarnya digunakan untuk berperang ya. Jadi harap maklum kalau pusaka ini sangat sakral karena ini kan sudah terkenal darah dari kerajaan Mataram sampai sekarang. Jadi kan darahnya tuh mungkin masih ada yang menempel di sini kan kita belum mewarangi awal gitu. Dan ini akan saya buka seperti apakah bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dengan pamor pendaringan kebak ya. Pamor pendaringan kebak. Ini kalau dibilang tajam, ini memang tajam sekali. Tajam sekali. Bahkan ini buat cukur kumis pun bisa. Yang penting jangan dikak gini kan nanti ya sobek. Dilucon lah. Jadi ini juga harumnya tuh wangi, walaupun aku belum pernah minyak pusaka ini. Ini wangi sekali saat saya buka ini. Kalau masalah ini wingitnya, memang ini sebenarnya pusakanya sangat wingit sekali karena ini buat peperangan di zaman kerajaan Mataram Sepuh begitu. Nah, bentuknya pusakanya. Pusaka pedang sabet pamor pendaringan kebak. Bahkan pamornya ada di sini juga. Ini juga ada pamornya ya. Ini pamor, ini pamor, ini pamor, ini pamor, ini tempat lipat juga ini. Pamor. Begitu, inilah pedang sabet. Estimasi tangguh Mataram. Filosofinya apa Kang? Kalau pedang sabet itu filosofinya hanya untuk perlindungan ya. Untuk perlindungan supaya kita dilindungi dari hal-hal gaib yang akan menyerang kita begitu. Yaitu kayak sama dengan tindih itu. Karena pedang sabet itu saat kita meloloh bilah, saat ada lawan di depan, pasti lawan itu akan minder. Karena pedangnya ini bukan sembarang pedang biasa, karena ini pedang yang ada pamornya dan ada ritualnya khusus untuk membuatnya. Bahkan pamornya itu juga bagus untuk diri kita begitu. Jadi itu kalau pedang sabet memang dikhususkan gunakan untuk berperang. Jadi kalau masa pusaka untuk berperang itu banyak yang mengira pusaka itu untuk berperang dan untuk menikam sebuah lawan ya. Tapi sebenarnya tidak. Pusaka itu cenderung untuk ageman, jadi itu ditaruh di belakang begitu. Tapi kalau kita dalam terdesak, pedang sudah tidak ada dan senjata pun tidak ada, nah kita waktunya untuk melolok bilah pusaka itu untuk menikam sebuah seseorang begitu. Itu saat terdesak. Tapi kalau pusaka memang dibakukan untuk ageman spiritual, untuk ageman diri kita, untuk menjaga dari mara bahaya diri kita begitu. Itulah video pembahasan kali ini di malam 1 suro ini ya. Dan tadi ada cuma saya bahas pedang karena pedang itu filosofinya sebenarnya banyak, tapi yang paling baku itu untuk perlindungan dari serangan gaib apapun serangan dunia nyata. Karena kalau kita memegang pedang itu buka bilah, ada lawan yang datang, dia akan minder. Mindernya kenapa? Karena kekuatan pusaka ini saat saya buka kayak gitu, itu akan seolah-olah itu kayak benturan, jadi gimana ya, kayak radiasi. Jadi radiasi saat sebuah itu radiasi akan membuat lawan pun menjadi terasa minder. Jadi yang awalnya mau marah pada kita menjadi kalem alias turun down karena saat saya memegang pedang itu begitu. Jadi ini pedangnya benar-benar wingit, otentik dan original Sepuh Mataram begitu. Oke, salam Rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera bangkit Tosan Aji Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dumadi.